Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur yang disertai dengan nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu sholat berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan pengajian ta'lim Quran. Salawat serta salam adalah kita curahkan kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan yaumil kiamat nanti mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah masyarakat syariah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah, yang mana semoga dengan wasilah karamah dan mujizat dari surat Al-Fatihah ini kita semua senantiasa dimudahkan dalam menuntut ilmu, sehingga dapat dengan mudah untuk memahami, melaksanakan, dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru kita bersama. Alhamdulillah wa qulaniyatul salihah ila hadratil Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya waktu kami persilakan kepada guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Nabawi. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Mushola Asy-Syari'ah Bapak Eko Nopianda beserta anggota dan pengurus yang lainnya yang kami hormati pula seksi Ubudiyah Bapak Edi, Bapak Winardo, Bapak Zainal, Bapak Yona dan bapak-bapak yang lainnya yang kami hormati pula Hadratul Mukarram wa Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Abu Hasan Asy'ari SMM Kepala Desa hormat kita dan juga yang kami hormati Sahibul Wilayah Bapak Ketua RW 29 Bapak Habib Sadiqi Matahana Matidul Hayatihi mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umurnya Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya dan Allah berkahi rumah tangganya dan juga yang kami hormati pula para ketua RT ya baik yang masih aktif maupun yang sudah berbakti di antaranya ada Bapak Edi Hadir, ada Bapak Edi Pak Bahtiar dan juga para orang tua kita Bapak Haji Sulitno, Bapak Dasugi dan juga bapak-bapak yang lainnya yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa taklum hormat saya kepada para hadir jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik hidayah-Nya sehingga alhamdulillah dan juga atas izinnya kita pada pagi hari ini sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang ditunda oleh salah satu di antaranya ialah kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah ditambah dengan bertasbih, bertahmid dan bertahlil, berzikir dan juga dilanjutkan duduk sejenak bermuajahah bersilaturahim dilanjutkan dengan ta'limul Quran wa mahayuhur dan juga kadar makna atau artinya kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita dengan harapan berkumpulnya kita pada pagi hari ini sebagai isyarat bahwa besok kita akan dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan kita sekalian sebagai umatnya sekaligus sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan ya Allah adalah mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang bapak. Para hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kaji kita mulai tak henti-henti dan tak bosan-bosannya kita awali dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang direncanakan dicita-citakan oleh kita Allah kabulkan dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan putra putri istri soleh dan soleha. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barakah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah ala haji ini ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita, jamaah kita, sanak famili handai jalan yang dalam keadaan kurang sehat pada hari ini, wabil khusus Bapak Nur Halis yang sudah dirawat. Sudah pulang belum Pak?
Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, dan juga keluarga dari Bapak Sugeng, keluarga dari Bapak Zainal yang dalam keadaan kurang sehat. Allah senantiasa angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, dan juga khusus kita doakan Bapak Sugiono yang insya Allah akan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti tanggal 5 beliau berangkat. Nanti malam insya Allah kita adakan Rabiul Syafar. Mudah-mudahan yang tidak ada halangan bisa menghadirinya. Al-Hadihin ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan Bapak Wiono beserta keluarga dan kita yang hadir serta jamaah yang bersempat hadir. Kemarin kita ketahui bahwa Bapak Wiono pagi hari ini memberikan konsumsi buat kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan kelancaran usahanya. Dan kita yang hadir, Allah berikan banyak umur dan barang sehat walafiat, dan juga Allah berikan rezekinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak hadirin yang sekalian, mari kita kaji kembali juznya masih juz 19. Suratnya masih surat Asy-Syu'ara, yang mana surat Asy-Syu'ara ini diturunkan di Makkah dengan jumlah ayatnya sebanyak 227 ayat. Suratnya surat yang ke-26, halaman di sini halaman 297 ayat yang akan kita simak. Kalau biasa yang ke-85 ya Pak Edi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Ayat ini masih menerangkan tentang kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, ya Rabb Tuhanku, berikanlah aku ilmu dan aku masukkan ke dalam orang yang tergolong orang-orang yang saleh. Yang mana bahwa ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa waj'alni min warasati jannatin na'im. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan aku dan keluargaku serta umatku min warasati jannatin na'im, dari pewaris atau yang mewarisi jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Insya Allah mudah-mudahan kita nanti akan ditempatkan oleh Allah di surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena pada waktu hidup di alam dunia kita berusaha, berikhtiar, beramal soleh atau beramal kebaikan. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Nabi Allah Ibrahim biar bagaimanapun orang tuanya termasuk bukan orang yang beriman, tetapi didoakan waghfir, ampunilah li abi, ayahku, kata Nabi Ibrahim, innahu, sesungguhnya ayah
dimaki seorang putra putri selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Wala tu'azini yauma yub'atsun. Wala tu'azini, dan jangan hinakan aku ya Allah. Yauma yub'atsun, pada hari mereka dibangkitkan, alias pada hari kiamat. Makanya kita berusaha mumpung masih ada kesempatan, dan ada waktu, kita beramal soleh sehingga nanti tidak akan dihinakan oleh Allah ketika hari kiamat atau hari yang dibangkitkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang senantiasa sebelum sholat kita berwudu, insya Allah besok akan ketika dibangkitkan oleh Allah, wajah kita bersinar bagaikan terbitnya rembulan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Atau bagaikan matahari terbit yang menyinari alam dunia sekitarnya. Inilah balasan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wa la banun. Karena pada hari itu, pada hari dibangkitkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau pada hari kiamat nanti, tidak bermanfaat atau tidak ada manfaatnya lagi apa malun itu harta, wala banun, dan anak-anak kita. Harta kita yang kita cari siang malam pagi sore dikumpulkan nanti layan pak, tidak ada gunanya lagi, tidak ada manfaatnya lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih, yang ikhlas, penuh dengan kedamaian, alias ketika hidup di alam dunia mau beribadah, ya. Besok harta kita yang kita cari pagi sore siang malam tidak ada manfaatnya. Bahkan wala banun, anak-anak kita yang kita sayangi, ya, yang kita urus dari kecil sampai dewasa, tidak ada manfaatnya kecuali anak itu anak yang soleh, ya, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, sehingga kita termasuk qalbun salim, ya. Illa man atallaha biqalbin salim, hatinya bersih, damai ketika di alam dunia kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Wa uzlifatil jannatu, dan didekatkan surga buat siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Termasuk kita yang hadir, mudah-mudahan termasuk kategori orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa barizatil jahimu lil ghawin, dan akan diperlihatkan neraka jahim, neraka jahanam, lil ghawin, bagi orang yang sesat, bagi orang yang melampaui batas, atau orang yang melampaui batas waktu di alam dunia
sibuk dengan kesenangannya, diajak untuk duduk seperti ini sulit banget ya. Jawabannya apa? Allah timbang ngaji begitu doang, kita juga udah tahu ya. Padahal pahalanya duduk di sini sama saja kita sedang duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya luar biasa, tamannya saja indah, apalagi nanti masuk ke dalamnya tidak dengan bagi para malaikat menyambut kita, salamun qaulam mir rabbir rahim ya. Di dalam surga itu tidak ada ucapan yang kecil kecuali salamun qaulam mir rabbir rahim, ucapan-ucapan yang dengan penuh kasih sayang. Wa junudu iblis ajma'un, dan juga bala tentara iblis semuanya nanti akan diperlihatkan neraka jahanam atau neraka jahim. Karena iblis kerjaannya waktu alam dunia menggoda kita ya, selalu menggoda orang yang mau berbuat baik, digoda ya. Mau sholat subuh digoda, seolah-olah yang tadinya sudah baik terus lagi ya. Makanya harus dipaksain. Kalau sudah 3:30 jangan tiduran lagi, nanti merembus jadinya kebablasan. Ini memang iblis laknatullahi paling suka, paling senang menggoda kita. Berapa ayat? Kelewat berapa ayat Pak Ustaz? Kelewat berapa ayat? Kelewat? Ah benar? Oh dia gowin ya. Waqila lahum aina ma kuntum ta'budun. Benar. Waqila lahum, dan diucapkan kepada mereka, aina ma kuntum ta'budun, di mana yang orang berhala yang kalian dulu sembah ya. Jadi yang mana yang dulu kalian sembah ya? Min dunillah, dan sesembahan yang dari Allah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yasunakum aw yantasirun. Jadi yang selain Allah, Tuhan yang selain Allah itu diterangkan di sini bahwa hal yang surunakum tidak bisa menolong kalian, au yang tasirun, atau menolong diri mereka sendiri. Jadi patung ya, namanya patung, nggak bisa nolong kita dan juga nggak bisa nolong diri mereka sendiri. Patung kimu fi'arum wal ghawun. Patung kimu fiha, maka berhala-berhala tersebut dicungkilkan, dimasukkan ke dalam neraka tersebut, pihak ke dalam lahum, dan semuanya wal-wawuna, orang-orang yang melampaui batas yang menyembah berhala tersebut ya. Besok yang menyembah patung berhala Lata dan Uzza, itu Tuhan-Tuhan mereka akan dicungkilkan ke dalam neraka beserta penyembah-penyembahnya ya. Dari besok akan dicungkilkan, disungsekkan, dijeburkan, bahasa sini mah dijeburkan ya, ke dalam neraka termasuk yang menyembahnya. Wa junudu iblis ajma'un, dan golongan iblis semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka
jahim atau jahannam. Qalu wa hum fiha yahtasimun. Qalu mereka berkata fiha di dalam neraka, berkata apa? Saling bertengkar, ya. Besok mereka bertengkar, saling menyalahkan. Kenapa lu belum ada gua suruh nyembah ini? Das bongkar belum mau kan gitu ya. Besok di neraka pada bertengkar, yang tasimuna mereka bertengkar atau saling menyalahkan. Kenapa? Mereka mau diajak dan juga ada yang ngajak. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Tallahi, ini hurufnya huruf qasam, huruf sumpah. Sumpah itu ada 3. Wallahi, billahi, tallahi, yang artinya demi Allah. In kunna lafi dhalalin mubin, sesungguhnya tidak ada yang menyesatkan kecuali mereka orang-orang yang berdosa, ya, yang menyesatkan kita orang yang berdosa. Sebab syaitan itu mencari teman yang sebanyak-banyaknya nanti untuk masuk ke dalam neraka. Ya, setan laknatullah alaih. Kadang-kadang kita mau berbuat baik, ada baiknya. Sebab setan itu akan menghalangi kita dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, ya, terdekat menggoda. Kadang-kadang mau sholat subuh, ya, udah wudu, udah atau perut kita mulus, ya, akhirnya kagak jadi ke masjid, kagak jadi sholat berjamaah. Sekalinya udah keluar kamar mandi, tahu dulu udah qomat, ya, begitu azan tahu terqomat, ya. Makanya di Makkah Madinah itu paling tidak hampir 20 menit kalau habis azan, ya, karena memang jamaah banyak. Nah, kalau di sini 10 menit aja udah pasar kesembah, udah tengok-tengok baik, ya. Makanya kalau supaya nggak ketinggalan, ya, memang kita kadang menyalahkan diri kita. Kenapa sebelum sholat, sebelum azan masih belum bangun, ya, sehingga kita tertinggal, ya. Nanti Pak Sugiono di sana menyaksikan sendiri ketika setelah azan subuh ada waktu hampir 20 menit Pak Sugiono, ya, di Mekah maupun di Madinah. Idzu sawwikum bi rabbil alamin. Karena mereka itu menyamakan sesembahan mereka dengan Allah yang Allah seluruh alam, penguasa seluruh alam. Jadi disamain, ya. Ada juga sekarang bahasanya juga semua agama juga baik, ada yang gitu, ya. Jadi semua memang baik, ngajarnya baik, akan tetapi dilihat dari segi kebaikannya. Kalau al-Islam al-Islam ini agama Islam yang tinggi dari yang lebih tinggi, bahkan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama Islam itu ialah menurut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang kakek nenek moyang terdahulu menyamakan, udah yang penting kita berbuat kebaikan deh, yang menyembahnya apa saja. Bahkan kita beramal kebaikan, sedekah kita banyak, berbuat kebaikan dengan orang lain, akan tetapi wadahnya tidak ada, sholatnya tidak dikerjakan, itu para ampar-amparan,
ya. Makanya buat patokan kita as-salatu imaduddin, salat itu sebagai penegak atau tiang agama. Jadi kalau kita amalnya baik, sholatnya juga dijaga dengan baik, insya Allah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana Bapak? Ya. Wa ma adallana illa al-mujrimin. Wa ma adallana, dan tidak ada yang menyesatkan kita, tidak ada yang menyesatkan aku illa muslimun, kecuali orang yang zalim, orang yang sesat. Jadi sebetulnya nggak ada illal mujrimun, kecuali orang yang berdosa. Jadi orang berdosa itu yang menyesatkan kita, ya. Coba deh diajak maulid, ya. Kadang-kadang maulid ya, kalau ini kaki kita berat banget ini, ya. Kalau buat maulid, kalau buat Islami, ya, kaki kita melangkahnya berat banget. Karena tahunya begitu mau berangkat di pos ada yang lagi zikir 4-4, ya. Malah mampir ke situ. Malah mampir. Ini memang luar biasa. Makanya alhamdulillah yang hadir ini termasuk orang pilihan, ya. Siapa orangnya Pak yang mampu subuh-subuh bangun terus duduk ngaji, ya. Ini orang pilihan, luar biasa, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama lana minasyafi'in. Maka di dalam neraka itu tidak ditemukan seorang pun syafi'ina, orang yang memberikan pertolongan atau syafaat kita, ya. Makanya kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, kita memperbanyak membaca sholawat karena nanti akan menjadikan syafaat, ya. Atau iqra'ul Qur'an yati yaumil qiyamati syafi'an li ajli, bacalah Al-Quran yauma, artinya pada hari kiamat nanti, yati fi'il mudhari, akan datang. Siapa yang akan datang? Al-Quran syafi'an, sebagai penolong kita, ya. Walaupun cuma nyimak doang, dengar doang, apalagi mempelajarinya, apalagi membacanya, besok Al-Quran akan menolong kita ketika dalam keadaan kehausan, ya. Makanya sebelum megang Al-Quran, sebelum sholat, kita wudhu dulu yang sempurna, ya. Makanya ketika berkumur doanya Allahumma shfini min haidhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'san ba'dal abadan, ya. Apa itu doanya apa? Dulu udah pernah saya kasih fotokopinya, ya. Yang artinya ketika berkumur, makanya doanya Allahumma shfini min haidhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Allah berikanlah aku minum besok, ya, pada masa minum apa? Telaga dari telaganya Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika diberi minum air dari telaga baginda Rasul, tidak ada rasa haus sama sekali. Amin ya rabbal alamin. Makanya
setiap anggota tubuh kita yang dibasuh ketika wudhu ada doanya. Tapi kalau ini Allah maskuni berkumur atau membasuh termasuk sunnah. Atau juga kedua telapak tangan kita juga sunnah. Yang wajib ialah membasuh muka, membasuh kedua tangan kita, membasuh sebagian rambut yang ada dari kepala kita, dan juga membasuh kedua kaki kita, kanan kiri kita. Tertib yaitu berurutan, yang didahulukan yang kanan, ya, minimal 3 kali basuh, ya, 3 kali basuh. Makanya dalam ilmu syarahnya itu fi'ilnya fi'il mudhari' ya'ti akan datang, ya. Makanya dalam hadis yang lain ada sayati zamanun ala ummati yafiruna ulama wal fuqaha. Sayati akan datang suatu zaman atas umatku besok, ya, nanti, ya, ini juga termasuk zaman akhir kali, ya. Yafiruna ulama wal fuqaha, mereka itu pada lari dari ulama dan ahli fikih. Makanya sekarang kebanyakan yang dikejar ialah ilmu ekonomi, ya. Ada Eskom, sarjana komunikasi, ada ST, ada sarjana teknis, bukan ST, bukan, ya. ST ada macam-macam, ya. Eskom udah dipanggil ustaz, ya. ST dipanggil ustaz. Anda suka ngaji, ya, karena suka ngaji, walaupun sahabat di dunia Eskom juga dipanggil ustaz, ya. Kalau dulu suatu namanya produknya ialah, dulu zaman dulu ada perguruan tinggi yang namanya IAIN, ya. Kalau udah kan dari Korea, ada WIN sekarang. Ya, dulu IAIN, Institut Agama Islam Negeri, ya. Dulu saya cuma lewat doang di depannya, bukan masuk kamu lewat doang, ya. Ya, jadi zaman dulu IAIN. Adanya ono di Ibnu Khaldun di Jakarta, ya. Iya. Dan sampai mana Pak tadi? Pamalana masyamin wala sadiqin hamim. Di neraka besok tidak ada teman yang akrab, tidak ada teman yang dekat, ya, kecuali ketika kita berada di dalam surga. Teman-temannya akrab, saling tegur sapa. Wahai jamaah musalah asyariah, wahai jamaah musalah asyadariyah, wahai jamaah Muhammadiyah Baitur Rahman, saling tegur sapa luar biasa. Di sana pada bercengkerama, bertek-telekan, ya. Wa azwajun fi dhilalin al-araiki muttaqi'un. Besok kita semuanya, semuanya azwaj beserta pasangan-pasangan fi dhilalin, di atas dipan, ya, di atas dipan, wajibin al-araiki muttaqi'un, bertelekan, ya, sambil bercengkrama, ya, kayak mengenang pengantin baru, ya. Besok di surga pengantin baru dulu, Pak, ya. Ditambah lagi bini yang videonya ada 4, ada 4 ini ya, ada? Oh, enggak ada, ya. Yang udah 4 juga ditambah lagi besok 40 lagi bidadari, luar biasa. Tapi kalau istri di dunia tergantung, ya. Kalau suaminya tekun, bininya bengal, ya kagak ketemu, ya, ketemunya apa di neraka, ya. Nah sebaliknya, istrinya rajin ngaji, suaminya bengal, ya kagak ketemu, ya. Jadi tergantung anak kita ketika di alam dunia. Wala sadiqil hamid falau anna lana
semuanya beserta orang-orang yang mukmin atau yang beriman, panakuna minal mukminin, kita berada bersama orang yang beriman. Insya Allah besok kita akan jumpa ya dengan yang setiap subuhnya bareng-bareng ya. Begitu tahu-tahu Pak Wali Abu udah di surga duluan atau duluan Pak Wali. Ya, habis kita juga datangnya duluan. Jadi kita datangnya duluan besok ya. Nyambut nih Pak Wali ya, kedatangan kita disambut oleh teman-teman kita dengan ucapan yang penuh dengan kasih sayang. Di sana besok setelah bertelehan umwazwajum pilihan Allah utakion laum biha fakihatul walaum yatmayan tahun disediakan pisang bertandan-tandan, buah-buahan yang tidak sulit mengambilnya ya. Besok menurut riwayat buah-buahan itu pohonnya dibalik ya, akarnya di atas, pohonnya buahnya di bawah. Jadi kita memetik tinggal petik doang. Amin ya rabbal alamin. Sekarang bapak-bapak buat jualan pisang kan harus belanja dulu ya. Besok mah kita kalau ditakdirkan Allah masuk surga, pengen apel, pengen pisang juga rasanya beda ya. Rasa apel di dunia dan di surga beda ya. Sebab di dunia pisang masih muda, dipetik, disemprot ya. Tahu-tahu udah kuning, begitu dimakan masih sepet ya. Masih sepet ya. Nah, pisang disulap sekarang kan bisa kuning semua, nggak taunya di dalamnya masih magel, dimakan sepet karena masih muda. Kalau di surga besok tidak ada kepalsuan, semuanya yang rasanya enak-enak ya, luar biasa. Susunya juga lebih putih daripada susu di dunia, manisnya juga lebih manis daripada madu ya. Telaga Kausar, ada telaga baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Waktu jualan yang memisahkan kita, mohon maaf bila di sana sini terdapat kehilafan dan kekurangan ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu adhaban nar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila